Mau melihat Pak Wahyu Barata lebih dekat mungkin. Oh, sudah cukup jelas. Iya, kita mau bersukacita hari ini karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita dan memberkati kita sampai dengan saat ini. Kita mau bersukacita, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. kita mau bersukacita karena Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. kita mau tepuk tangan sambil bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Iya, coba dilihat lagi temennya, pasti pada senyum-senyum semua. Iya, rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang terbaik. Tidak pernah Tuhan memberikan rancangan yang mengecewakan, karena kita yakin rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan semua itu karena berkat dari kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau pujikan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita mau untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena tiada kasih yang melebihi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita berdoa.
Kami datang kepadamu ya Kristus. Kami merendahkan hati bahkan diri kami bertelut di hadapanmu. Kami menyerahkan segala kehidupan kami dan berserah. Hari ini kami anak-anakmu siap mendengarkan Engkau berkata-kata, Engkau bersabda. Dan kami percaya sabdamu akan menghidupkan kami. Dan kami Engkau mampukan untuk melakukan dalam setiap langkah kehidupan kami yang penuh dengan warna. Di dalam namamu Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat siang Ibu Bapak dan rekan-rekan. Selamat siang. Waduh, kayak cuma satu orang yang jawab. Selamat siang. Wah, sudah ada 1000, terima kasih. Mari kita membaca Ibu Bapak dari Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan ke-15. Ini bacaan kita pada siang hari ini yang kita akan renungkan bersama-sama. Saya sudah menyiapkannya di slide. Mari kita membaca bersama-sama. Yang ulang tahunnya di tanggal ganjil, silakan membacakan ayat ganjil. Masih ingat ya tanggalnya, ini ganjil apa genap saya ya. Kemudian yang genap, satu ayat saja yang membacakan adalah yang tanggal lahirnya genap. Ya, kita akan mulai. Saya akan membacakan dulu judulnya, Yesus memberkati anak-anak. Mari yang tanggal ganjil terlebih dahulu, 1, 2, 3. Anak-anak kecil kepada Yesus, supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Tak kenal maka tak sayang, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Rekan-rekan sekalian atau ibu bapak, perkenalkan nama saya Restu Anugrahwati Santoso. Biasanya rekan-rekan dekat saya memanggil saya Restu. Nah, terima kasih Mbak Nita udah mengundang saya di tempat ini dan berkenalan dengan Ibu Bapak. Saya pendeta dari GKSI, Gereja Kristen Setia Indonesia, tapi saya tercatat sebagai jemaat di GKJ Gandaria dan masih membantu-bantu pelayanan dan ibadah di GKJ Pepantan Cawang. Disitulah saya dan Mbak Nita bertemu, bahkan dari Gandaria. Dan waktu itu saya berkenalan dengan Mbak Nita di sekolah minggu ya. Sampai saat ini Mbak Nita masih betah di sekolah minggu. Jadi mukanya awet muda. Baik, teman-teman semuanya, saya juga masih bekerja di sebuah yayasan yang bergerak di bagian penerbitan buku rohani dan juga pembinaan bagi para hamba Tuhan, pendeta, majelis, dan aktivis gereja, yaitu Yayasan Scripture Union Indonesia. Yayasan ini tergabung di 120 negara secara global di Scripture Union. Teman-teman, kalau misalkan ada yang pernah berkunjung membaca di Santapan Harian, itu adalah salah satu buku renungan untuk dewasa. Karena kami memberikan atau menerbitkan renungan di segala usia. Jadi supaya semua usia itu semakin mencintai firman Tuhan. Dan kami juga bergerak di bagian pembinaan untuk semakin kita mengenal kehendak Allah melalui perikopnya atau firmannya dengan cara yang sederhana. Nah, hari ini kita akan mencoba memahami pesan Allah di dalam perikop kita hari ini. Walaupun 3 ayat, tapi ini sangat dalam rekan-rekan semuanya. Nah, biasanya ketika baca ayat ini, ayat mana yang kemudian menjadi hal yang fokus dari teman-teman semua? Kebanyakan dari kita. Fokus ayat berapa nih? Biasanya atau menceritakan tentang apa? Ada yang bisa? Ya, Pak vokalis. Ayat 14. Oke, apa nih kata-katanya biasanya yang menjadi titik sentralnya nih? Ya, yang ini. Empunya kerajaan sorga. Siapa yang empunya? Anak-anak. Oke, ada lagi? Yang punya pendapat yang berbeda? Atau yang sama enggak apa-apa? Atau singer cantik kita? Ada? Kalau Mbak membaca perikop ini, fokusnya kemana nih? Ayat berapa dan tentang apa? Kira-kira? Oh, justru di bagian
Yang ini ya, tetap 14 tapi janganlah menghalang-halangi mereka ya. Oke, ada lagi? Ya, kakak? Ayat 15, beda-beda. Oke, 15 yang mana tuh? Oh oke, meletakkan tangan di sini tapi mau ditunjukkan dengan fokus ke memberkati ya. Meletakkan sama dengan meletakkan, sama dengan memberkati gitu ya. Oke, karena sudah berani menjawab pertanyaan saya, biasa ini untuk perkenalan biar teman-teman tambah semangat karena ini jam makan siang. Saya berikan dulu dessertnya. Ya, mendapatkan dessert biar kakak yang manis tambah manis toh. Oh yang itu nih. Sama-sama. Ya, oke. Ya, kebanyakan dari kita pasti langsung fokusnya adalah tentang anak-anak ya. Karena dari judulnya yang diberikan LAI adalah memberkati anak-anak. Yesus memberkati anak-anak. Jadi fokusnya kebanyakan tadi. Kak Wahyu ya, perkenalkan betul? Betul, karena tadi Mbak Nita nyebut namanya ya. Selalu menekankan di ayat ke-14. Ya, di mana di ayat 14 dikatakan biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku seperti yang tadi kakak bilang ya. Maaf, kakak siapa? Oh, Kak Winda. Oke. Kata Kak Winda jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Kemudian Pak Wahyu juga menekankan bahwa sebab orang-orang seperti itulah yang ampunya kerajaan sorga. Fokusnya adalah ke bagian ini, kebanyakan dari kita ya. Empunya kerajaan sorga. Sebenarnya siapa sih yang punya kerajaan sorga di sini? Teman-teman semuanya, kita selalu fokus pada sini. Yesus menerima anak-anak bahkan mengatakan bahwa orang-orang seperti anak kecil adalah pemilik kerajaan Allah. Tadi kan fokusnya ke anak-anak. Langsung larinya judulnya juga anak-anak. Berarti memang ini adalah tentang anak-anak. Masa sih? Sebenarnya apa sih artinya? Nah, teman-teman kita lihat di sini, bahwa sering dikatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, manusia menjadi seperti, ditekankan kata di sini, seperti anak kecil. Atau paling sedikit ya kita memiliki sifat anak kecil. Apa saja? Polos, jujur, kelugu, tidak mengandalkan diri dan kerendahan hati. Kita koreksi masing-masing. Apakah kita memiliki sifat ini semua? Karena kita nggak mungkin lahir langsung sebesar ini kan? Kita pasti pernah jadi anak-anak kecil. Ingat gak waktu kecil kita berantem sama teman kita, kemudian apa? Jari kelingking kita langsung disodorkan ketika kita berantem. Maafin aku ya, selesai. Tapi kalau kita semakin dewasa, semakin usianya bertambah, apakah ketika kita lagi bertengkar langsung minta maaf? Tunggu. Sehari? No. Sebulan? Setahun? Bisa jadi, atau bahkan seumur hidup kita mengatakan maaf tapi hati kita tidak tahu. Oke. Nah, lanjut teman-teman semuanya. Dengan perkataan lain, apa yang ada pada diri manusialah yang dapat membawanya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, kerendahan hati, polosan. Apakah demikian? Berarti apa yang dikatakan dengan anugerah Allah? Padahal yang masuk kerajaan sorga adalah kehendak dari anugerah Allah. Bukan dari sifat manusia itu sendiri. Teman-teman semua, kerajaan sorga itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Kerajaan sorga itu apa? Tempatkah atau suasanakah? Ada yang bisa? Kerajaan sorga. Saya akan bawa teman-teman ke salah satu perkataan doa Bapa kami di Matius pasal 6. Masih ingat doa Bapa kami? Masih dong? Ya. Datanglah kerajaanmu. Bayangkan kalau itu adalah kerajaan dalam bentuk tempat yang gede kerajaan. Jangan bayangin kerajaan kayak Disney ya. Atau kerajaan kayak di film-film putri dan raja gitu ya. Turun, blok. Apakah yakin seperti itu? Apa yang sebenarnya kerajaan Allah sesungguhnya? Kerajaan Allah pada sesungguhnya adalah kedamaian dan cinta kasih yang seperti Yesus harapkan. Dan tanpa membeda-bedakan agama, latar belakang, budaya dan sebagainya. Kau sebagai manusia, aku mengasihimu sebagai manusia. Karena kau adalah ciptaan Allah, kau serupa dengan Allah. Allah adalah kasih, maka aku mengasihimu. Itulah kerajaan Allah yang sesungguhnya. Jadi, apakah mungkin manusia yang sudah berumur lanjut menjadi seperti anak-anak? Kita kembali sini lagi. Mungkinkah Mas Wahyu yang sudah sebesar ini kembali kepada Stephen, anaknya Mbak Nita, kecil lagi gitu kan? Nah, apakah
Mungkinkah mereka yang lanjut usia menjadi polos dan lugu seperti anak kecil? Wanita, ayo jalan yuk. Aku nggak mau. Aku malu. Seperti itu kah? Ya. Jadi kayaknya apa mungkin mereka memutar mundur jam di mana usia sepuh mereka kembali kepada anak kecil? Jawabannya adalah pasti. Jawabannya yaitu tidak mungkin. Jam tidak mungkin, waktu tidak mungkin dimundurkan kembali. Usia kita yang mungkin sudah 40, 50 nggak mungkin balik ke usia 5 tahun. Kalau ngeliat foto pasti bisa, tapi itulah sebuah kenangan. Nah teman-teman semua, supaya kita semakin tahu apa sih sebenarnya mau dikatakan oleh Allah di bacaan kita yang hanya terdiri dari 3 ayat ini, kira-kira menurut teman-teman ini apa? Ini apa? Silakan. Ya, kakak yang pakai baju hijau. Apa tuh kak? Angka 13. Oke. Kau ayo. 13. Ibu di belakang. 13. Bapak? Bisa B juga. Oke. Bapak? B juga. Kakak? 13. Wah kebanyakan 13 nih. Ibu? 13. Kakak? B. Kau Indah? B juga. B. Udah mulai seimbang. B 13. B 13. Kakak yang operator. B. Kakak musisi. 1-3 beda lagi. Saya suka dengan beliau karena beliau paling beda, saya kasih lagi lah. Paling saya suka. Bagi-bagi kalau yang ini ya, saya paling suka ini. Dia beda sendiri, tidak mengikuti arus kanan kiri ya. Ada B, ada 13, ada 1-3. Sebenarnya ini bicara soal apa sih? Ini bentuk apa sih teman-teman semua? Oke, bagaimana kalau misalkan saya akan menambahkan bagian depannya dan bagian belakang. Maka yang di tengah yang tadi kita ragu-ragu maka berubah menjadi B. Tapi kalau ternyata, nah kalau saya bagian depannya saya tambahkan, nah angka 12 dan 14 maka angka 13. Ini tergantung awal dan akhir. Jadi akhirnya kita bisa tahu tengah itu seperti apa. Nah di perikop kita, yuk kita gali sama-sama. Jadi bukan saya hanya menggali di perikop yang kita baca saja, tapi mengajak semua menjadi satu utuh bagian. Kita lihat di sini teman-teman semua, Matius pasal 19 bagian atas. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tapi fokusnya kayak 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Kita lihat di sini. Orang Farisi adalah mereka yang sangat gemar membaca Taurat. Bahkan bisa dikatakan paham mengerti katam soal Taurat. Benar-benar sampai akar-akar kitab Taurat mereka tahu. Bahkan dari bajunya melambangkan begitu salehnya mereka. Kemudian kita lihat. Di Matius 19 ayat 16-26, bagian bawah dari perikop yang kita baca. Terlihat seorang muda dengan pertanyaan, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Singkat cerita, ada seorang anak muda kaya, masih muda kaya. Dengan riang gembira, dia berlari kecil menuju Yesus. Kemudian dia bertelut di hadapan Yesus bilang, Guru, aku ingin menjadi muridmu. Yesus berkata, sederhana. Jual semua hartamu. Saat itu pemuda itu berdiri, berpikir ulang sambil berjalan gontai. Ikut Yesus atau hartanya? Nah, bingung. Nah, apa maksud dari perikop yang kita baca tadi diapit oleh kisah di pasal 1 ayat 1 sampai 12 dan ayat 16 sampai 26. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat 12 kita melihat ada sosok seorang Farisi atau beberapa orang Farisi datang dengan kesalehan mereka. Paham mereka dengan Taurat sampai mereka bisa mencobai Yesus, sang anak manusia itu. Tapi kemudian juga di bagian bawah kita lihat seorang anak muda yang datang dengan kekayaannya. Wow, kenapa cerita ini diapit oleh kedua itu? Kita lihat di sini bahwa Matius 19 ayat 13 sampai 15 mau memperlihatkan bahwa untuk datang kepada Yesus tidak perlu kesalehan seperti orang Farisi atau kekayaan seperti orang muda yang kaya tadi. Manusia dapat datang kepada Yesus apa adanya, sebagaimana ada diri kita. Yesus tidak mau pernah melihat seberapa pintar kita, seberapa banyak titel kita,
seberapa banyak harta yang kita miliki, baju yang kita pakai dengan price tag-nya yang begitu wow, atau keanggunan kita. Tapi apa adanya diri kita dan hati kita masing-masing. Ketulusan kita datang kepada Dia. Datang kepadaku, itulah fokusnya. Tadi fokus kita lebih kepada empunya kerajaan sorga. Datang kepadaku, itulah yang dimiliki dan diharapkan oleh kita semua. Datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati seperti anak kecil yang datang kepada Yesus. Coba datang, kita lihat anak kecil tidak mengenal Yesus seperti orang asing. Biasanya kalau anak kecil ketemu orang asing menangis, takut. Dia rela dibawa oleh orang tuanya untuk datang. Kita terkadang kerelaan diri kita masih diperhitungkan untuk datang ke gereja. Persembahan saya, akankah saya gunakan cukup hari ini atau saya gunakan untuk makan untuk hari ini? Saya datang persekutuan hari ini, padahal pekerjaan saya masih banyak. Bisakah saya menyelesaikannya atau saya nanti pulang lembur? Kerelaan untuk datang kepada Dia. Tapi kita banyak sekali perhitungan. Tapi dengan kepolosan anak-anak, Dia datang apa adanya tanpa perhitungan apapun. Perkataan teguran Yesus kepada murid-murid, jangan halang-halangi mereka. Pada ayat 14 jelas memperlihatkan bahwa datang kepada Yesus atau datang kepadaku sejajar dengan memiliki kerajaan sorga. Datang kepada Yesus berarti menerima Yesus sebagai Raja. Tidak hanya sekedar datang seperti orang Farisi dengan penuh kesalehan, tahu bahwa ayat ini akan berbicara tentang apa. Saya tahu sudah sering membaca Matius pasal 19, saya tahu tentang cerita A, B, C di dalam Alkitab. Tapi datang kepada Yesus atau seperti anak kecil, tidak perlu kita tahu dan paham tentang isi Alkitab ataupun kekayaan kita. Tetapi ada diri kita sebagaimana adanya. Penting dicatat bagaimana Yesus memperlakukan anak kecil. Apa sebenarnya sih yang dibutuhkan oleh anak kecil, Ibu Bapak? Sebenarnya yang dibutuhkan anak kecil inilah yang kita butuhkan semuanya. Segala usia. Kita lihat di sini, mereka apakah butuh harta? Butuh kejabatan? Posisi? Jadi apa yang diberi Yesus kepada anak kecil? Yesus sendiri adalah anak tukang kayu pada saat itu. Tidak memiliki harta banyak. Tapi sebenarnya apa? 3 hal yang diberikan oleh Yesus dan ini menjadi kebutuhan utama anak-anak dan kita semua. Rekan-rekan semua, Ibu Bapak, yang pertama adalah yang kita butuhkan atau anak kecil itu butuhkan adalah waktu. Kita lihat masing-masing dengan pekerjaan kita yang begitu padat, apakah kita sudah memberikan waktu untuk anak-anak kita? Kebersamaan, bahkan mohon maaf, kalau kita makan, HP masih ada di tangan kita. Kita ngeliat Instagram, WA, atau pekerjaan anak kita tidak lihat sama sekali. Sama seperti kita ngobrol sama-sama satu teman, makan siang, tapi HP masih diperlihatkan. Tapi ngobrol dengan ada, oh iya ya, oh gitu ya, iya. Waktu. Semua orang butuh waktu. 24 jam terkadang kurang. Siapa yang membuat itu kurang? Balik lagi, ya kita sendiri. Berikan waktu yang berkualitas. Kedua, apa yang dibutuhkan untuk anak kecil dan juga kita? Penerimaan. Semua orang senang diterima. Tidak ada yang mau ditolak. Bahkan orang asing dan tidak kenal sekalipun. Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan, hal yang menular ada 3 hal. Pertama adalah ketika kita menguap, pasti ikut-ikutan menguap. Sebelahnya atau depan kita. Kalau kita marah, sebelah kita lagi bahagia, tapi kalau sebelahnya marah, ikut-ikutan marah. Contoh, kakak pemusik tadi bilang lagi senyum tuh, tapi beta langsung bilang, kakak main jelek. Langsung hati, kurang ajar anak baru lagi. Baru kenal besok tidak usah diundang Nita. Menular sudah ya, padahal hati lagi baik. Tapi hal yang ketiga, tersenyum.
Kalau kita sedang senyum, lama-kelamaan kita dekati satu-satu. Hai Mbak Nita. Senyumnya makin lebar, gigi makin kering. Itu dia. Itu 3 hal. Dan ini penerimaan. Anak-anak ingin diterima, ingin dipeluk, ingin diperlakukan. Sama kan kita? Lebih senang diterima dibandingkan ditolak. Dan yang terakhir, semua pasti ingin ini. Yaitu berkat. Semua orang tak akan pernah mau menolak berkat. Demikian pula, mari kita menjadi berkat untuk banyak orang. Dengan cara datang kepada Dia terlebih dahulu dengan apa adanya. Kalau kita lihat Ibu Bapak, pasal 19 ini lengkap. Mulai dari orang Farisi yang lanjut usia, orang muda atau pemuda, lalu anak-anak, semua usia. Yesus mau memberikan pesan, datanglah kepadaku dengan apa adanya diri kita. Kita ini bagaikan kupu-kupu yang rapuh. Kita dulu terbalut dari dosa. Kita begitu menjijikkan seperti ulat. Tapi kemudian Tuhan rangkul dan rengkuh kita semua. Dan memberikan kita sayap untuk mencari kebebasan dengan keindahan. Tapi sayap itu rapuh. Tapi Tuhan merengkuh kita. Maka datanglah kita kepada Dia apa adanya diri kita. Kita yang sudah ciptakan dengan sebaiknya. Itu yang mau kita perlihatkan ke Dia. Apa yang mau perlihatkan kepada Dia? Ketulusan, cinta kepada Dia dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Ibu Bapak terkasih. Amin. Kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Kristus. Dengan apa adanya kami copot semua kesombongan kami. Kesombongan yang melekat dalam diri kami, yang terkadang menilai orang lain dari secara fisiknya. Apa yang dia pakai, apa yang dikenakan, apa yang dia makan, bagaimana cara dia berbicara dan sebagainya. Tapi kami lupa bahwa Dia juga adalah saya. Bahwa Dia adalah bagian dari kehidupan saya. Kami adalah sama-sama ciptaan-Mu dan kami semua adalah anak-anak-Mu yang Engkau rangkul di dalam cinta kasih-Mu. Jadi patutkah kami harus menyombongkan diri? Kini firman-Mu menyapa kami dan memberikan pembelajaran berharga. Kami datang kepadamu dengan diri kami apa adanya. Kami yang Engkau bentuk dengan cinta dan kasih dari tangan-Mu dan Engkau hembuskan nafas-Mu yang begitu dengan damai. Demikian pula kami saat ini kami datang dengan penuh ketulusan cinta dan damai agar kerajaan-Mu datang di tempat ini, di dalam hati kami. Di dalam nama-Mu Kristus yang memampukan dan meneguhkan hati kami. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Restu. Jadi kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya, bukan ada apanya atau kalau ada apa-apa aja gitu. Pengumuman untuk minggu depan, kebaktian seperti biasa, on-site dan online. Minggu depan akan dibawakan oleh Pendeta RF Rizdianto. Hari Jumat tanggal 10 November. Kemudian untuk persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera. Atau untuk yang on-site bisa ada kotak persembahan di belakang, bisa diberikan nanti ketika pulang. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Pendeta Restu dan juga Bapak Riki, juga Bapak musisi, terima kasih pelayanannya. Juga Bapak Wahyu dan Ibu Winda untuk menjadi singer hari ini. Ditunggu teman-teman yang lain untuk pelayanannya kembali. Iya, kita mau doa syafaat dan juga doa berkat.
Sebelumnya kita mau pujikan lagu Aku Masih Punya Tuhan. Teman-teman dipersilahkan untuk berdiri. Masih punya Punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Kristus, kami menyembah-Mu. Terima kasih untuk hari ini, Kau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu bagi kehidupan kami, agar kami mampu mengarungi samudera kehidupan yang penuh dengan ombak yang tinggi dan menerjang. Tapi kami percaya ketika kami berserah kepadamu, Engkau akan memberikan kami pertolongan. Saat ini pun di dalam doa syafaat, kami percaya akan memberikan pertolongan kepada saudara kami dalam keadaan yang sakit. Tangan-Mu yang membentuk kami, Engkau juga yang membentuk mereka. Biarkanlah segala derita ini bukan semakin mereka melemahkan iman di dalam-Mu, tetapi semakin kuat bahwa penderitaan ini semakin meyakinkan Engkau adalah Allah yang tidak pernah kalah dengan masalah di dalam kehidupan mereka dan hidup kami. Kami juga berdoa, ya Kristus, di dalam tangan-Mu kami serahkan Pak Raja Wali Group. Kiranya diberikan kesehatan dan hikmat dari-Mu untuk dapat memimpin perusahaan ini dengan bijak. Dan juga PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya yang memimpin kami, serta jajaran manajemen, staf sampai ke bawah, serta jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Tuhan, mereka memiliki pekerjaan dan usahanya, tapi biarkanlah kami yang terus berjuang di dalam dunia ini dan juga bekerja di PT Raja Wali maupun di luar. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga talenta yang Engkau anugerahkan dapat kami berikan yang terbaik, bukan untuk diri kami, tetapi untuk sesama dan terlebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan sertai juga dalam proses pemasarannya, Hotel dan Residence St. Regis dan Raja Wali Place Office Tower, serta persekutuan doa Raja Wali Group. Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang menghidupkan persekutuan ini terus ada, dan Engkau memberikan nafas kehidupan agar kami semakin bersatu dalam cinta-Mu. Bangsa dan negara kami, tempat kami bernaung dan berpijak, Engkau berkati walaupun dalam bentuk segala masalah yang kami harus hadapi. Satukan hati kami baik dari pemerintah dan rakyat, terutama di detik-detik di mana kami akan masuk di dalam pemilihan kepala negara. Tuhan bantu kami sehingga dalam proses ini berjalan dengan damai dan kami akhirnya memperoleh kepala negara yang Engkau berkati agar dapat memimpin negara ini dengan sangat baik. Inilah doa kami Kristus, inilah penyembahan kami dan inilah tanda berserah kami, dan kami siap dengan bertelut doa berkat, dan kami mohon hanya kepadamu Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Kasih karunia dari Bapa, serta persekutuan di dalam Yesus Kristus, Sang Putra Kasih, dan juga Roh Kudus yang memancarkan damai sejahtera-Nya, memberkati kami saat ini, hari ini, dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
kebaktian sudah selesai. Saat teduh untuk kita semua. Ya, seperti biasa setelah selesai kebaktian kita mau foto bersama. Yang duduk ayo berdiri, maju ke depan. Yang di Zoom bisa tolong dibuka kameranya. Makasih Pak Parlin. Ya, Sampai ketemu lanjut minggu sama-sama. depan. Terima Sampai ketemu kasih. minggu depan ya. Amin.